season kedua, sambungan dari season kemarin, karena kita kemarin menanyakan tentang kebudayaan yang ada di RT 02 RW 02 Bakalan Krajan. Ini tetap di tema yang sama, tetapi kita lebih mendalam lagi ke dalam sejarah. Langsung saja kita ke tema pembicaraan kita. Pak Narko, jumpa lagi sama saya di channel saya Samuel Eka Christian. Selamat malam, salam budaya. Salam budaya, Rahayu. Rahayu, Rahayu. Baik, mohon diperkenalkan siapa sih sebenarnya Bapak Narko, profilnya itu seperti apa, monggo dikenalkan. Selamat malam, saya Winarko. Saya lahir di Bakalan Krajan, tanggal 7 bulan 11 tahun 76. Dan masalah keseharian saya ya ini kerja dari kecil. Kalau ini kerja di bangunan. Ini Pak Sugeng adalah adik dari Bapak Narko yang berkecimpung juga di perkumpulan SKN Singokencono, ya Pak. Yeah. Terus dari latar belakang jenengan ini Pak, di daerah, jenengan lahir di Bakalan Krajan juga? Yeah. Dari RT 2 juga? Iya. Yeah. RT 2 sini Yeah. Ya? Oh asli orang sini. Kalau urutan dari nenek moyang yang mengalir darah seni ini dari mana itu Pak, kalau boleh tahu? Dari kakek dari bapak, orang Kuda Lumping juga. Orang Kuda Lumping Ya, juga, berarti dari Dusun. itu yang mewarisi Kuda Lumping ini, atau hanya darah seninya aja yang ngalir ke jenengan? Ya, darah seni juga ada, tapi kalau Kuda Lumping saya nggak pernah belajar sama kakek. Saya belajar sama dulu bareng-bareng sama teman-teman. Coba ceritakan dulu tentang sejarah jenengan kenal Kuda Lumping ini gimana pertamanya? Iya, sejarahnya ya saya kenal sama teman-teman dulu waktu saya ikut itu pernah diajak temen namanya Bapak Koiri. Bapak Koiri. Itu awal kenal saya sama Kuda Lumping itu di Wakir sana, Wakir Posok tapi ya. Tepatnya sih di daerah Kenowo. Ya, daerah Kenowo. Dari sana saya mulai dikenalkan budaya seni, juga didukung sama teman-teman juga, akhirnya mengarah ke Kuda Lumping. Tapi sampai sekarang ada itu di Kenowo? Bubar sekarang, bubar. Oh sudah bubar. Sudah bubar. Jadi jenengan kenal Kuda Lumping ini dari yang memperkenalkan awal Pak Koiri. Pak Koiri. Namanya Pak Koiri. Itu pemimpinnya sana ya? Bukan. Oh, bukan. Dia anggota. Dia anggota. Terus kita diajak main-main lah. Awal-awalnya kita cuma lihat-lihat. Akhirnya kok lama kelamaan selama diajak itu kurang lebih sekitar ya 3 bulanan lah. Jangan sama Pak Sugeng yang diajak tuh jangan. Oh iya. Berdua langsung latihan di sana ya? Kita awalnya nggak latihan. Oh, gimana? Kita ya cuma lihat-lihat, profilnya kayak gini, terus cara mainnya kayak gini, tariannya modelnya kayak gini, gitu kan. Awal-awalnya kita itu cuma lihat-lihat, terus baru tahu sekitar hampir 1 tahun saya ngikuti diajak sama Pak Koir itu 1 tahun ya. 1 tahun begitu tahu apa sih Kuda Lumping. Kalau orang Jawa sih bukan Kuda Lumping ya, jaranan. Nah, itu jaranan itu begitu bisa tahu, oh nilai seninya di sini, terus nilai-nilai ya istilahnya kerohaniannya itu di sini juga ada gitu. Jadi mengarah ke situ saya kok tertarik gitu. Tertarik lama saya sama teman-teman di daerah sini dulu, di wilayah sini, wilayah RW 2 didukung sama RW 1
itu anak-anak RW 1 kita diajak kumpul-kumpul, diajak kumpul. Jenengan belajar nggak di Kenongo itu? Untuk belajar. Nggak belajar, lihat-lihat saja. Saya cuma lihat dan pengen tahu itu nggak lewat belajar. Malah saya pengen tahu tuh lihat-lihat gamelannya kayak apa, terus alat peraganya kayak apa, kostumnya juga kayak apa. Itu saya cuma lihat-lihat betul tahu filosofinya kayak gini. Oh, nilai seninya ini, filosofinya ini, itu baru tahu. Saya kasih tahu ke teman-teman di wilayah sini, wilayah RW 2 juga RW 1, terus mereka tertarik untuk bikin suatu perkumpulan. Gitu. Berarti waktu di Kenongo dengan nggak terjun sebagai penari atau sebagai itunya nggak terjun di situ ya, di sana belajar berarti ya. Iya. Belajar dan mengamati. Gitu. Saya cuma belajar memahami dulu ya. Oke. Memahami dulu, baru saya terapkan di sini gitu. Oke, sekarang coba ceritakan ini tentang sejarahnya sekalian berarti ya, dari jenengan belajar di Kenongo langsung pingin bentuk perkumpulan dari teman-teman RW 2 dan dukungan RW 1. Nah, berhubungan ini kan RW 2 sama RW 1 kan satu wilayah kan, wilayah, cuman RW-nya ada 2 gitu. Di Bakalan Kerajaan ini RW-nya RW 1 sama 2 kebetulan. Jadi mereka banyak yang main ke sini dulu. Itu tahun berapa itu, Pak? Waktu pingin mengadakan perkumpulan. Ya, sekitar tahun 2007. 2007. Iya, kita mulai belajar tahun 2006. Yang berkumpul itu berapa orang kira-kira? 27 kalau nggak salah. 27 orang, udah banyak ya? Iya, itu memang ya untuk pemula sih ya termasuk banyak lah. Iya. Banyak sih. Jalannya penabuh gamelan itu kalau bahasa orang Jawanya kan yogo kan. Yogo. Nah, yogonya itu udah lengkap sebetulnya. Oh, iya. Udah lengkap. Tapi untuk kuda lumping. Untuk kuda lumping saja. Ya. Untuk yang lain-lain masih belum ada. Jadi di 2007 sudah mulai membentuk perkumpulan. Selanjutnya Pak, dari 2007 itu? Dari 2007 kita masih kumpul-kumpul, belum ada tujuan tetap. Terus menginjak tahun 2008 awal Januari itu mereka pengen sekali bikin perkumpulan. Ya akhirnya kita mengadakan suatu kayak orang gede lah, meeting gitu ya. Iya. Nah itu rapat kecil-kecilan, mereka setuju bikin perkumpulan. Ya akhirnya terbentuklah dengan nama SKN itu. Kita cari nama sulit, waktu itu sulit karena banyak pesaing dulu, itu banyak pesaing dari kuda lumping lain juga banyak juga. Kita waktu itu personilnya masih kecil-kecil. Masih anak kecil maksudnya? Iya, masih kecil-kecil. Umur berapa kira-kira? Ada yang umur kalau nggak salah 10 tahun. 10 tahun udah belajar ya? Iya, udah belajar 10 tahun. Bahwa pas itu juga pernah itu dari tahun 2008 itu kita ada job juga itu waktu kita masih belum begitu kenal kuda lumping. Ada job anak masih kecil-kecil, tempat latihan juga kurang memadai waktu itu kan, dan pemainnya juga masih malu-malu. Masih malu-malu, misalnya kan masih kecil-kecil kan. Masih 2 bulan kalau nggak salah itu. Udah pagelaran. Jalan 2 bulan ada job, kita disuruh tampil latihan mempeng. Di mana itu Pak? Job pertamanya? Kita pernah job pertama itu di Kelaikan Jantika ya. Awalnya diketawain banyak orang. Proses ya Pak? Proses ya. Prosesnya itu gitu. Terus banyak orang, begitu kita tahu tampil, kok ini anak kecil-kecil mainnya agak kompak gitu loh. Akhirnya tawari lagi, dan sampai seterusnya 1 tahun. 2009 berarti ini ya? Ya, 2009 kita nyampe 1 tahun. Itu ada pihak yayasan lah yang nawari kita, saya sama adik saya ditawari untuk ngisi di eskulnya dia gitu. Yayasan apa itu?
Ya, yayasan Diajar Jawantoro itu. Iya, Jawa. Ya, Adanya nomor induk itu di tahun kan 2015 itu kan. 2015. Iya. Jadi setelah berhenti di ekskul, ya, bukan berhenti ya, maksudnya masih di pending dulu mungkin ya. Iya. Itu 2015 baru terbentuk nomor induk. Oh, berarti tahun 2009 jenengan dinaungi oleh yayasan. Iya. Di tahun 2015 baru jenengan bentuk nomor induk sendiri. Iya. Atas nama SKN. Atas nama SKN. Berapa kali pagelaran jenengan sudah adakan? 100 itu ada ya. Mulai sampai sekarang. Lebih, Pak. Oh, lebih ya? Iya. 200-an mungkin ya. Kalau 1 tahun kemarin kalau 50 kali tampil aja lebih, Pak. 1 tahun itu. 1 tahun. Belum tahun yang kemarin-kemarin Belum. ya. Belum. Kemarin sebelum ada Covid, kita itu pernah 1 bulan full. Berapa orang Pak sekali tampil gitu? Kira-kira berapa orang yang dibutuhkan personilnya kalau tampil gitu? Lengkap lah. Untuk Iya. kuda lumping saja kita bicara kuda lumping dulu. Kalau kuda lumping kita bisa tampil ya paling tidak sekitar kurang lebih 30-an. Ya. Sedangkan campur sarinya? Kalau campur sari sih ya kita relatif ya, campur sari itu personilnya juga banyak. Rata-rata kan penabuh gamelan, Gamelannya ya. bukan penari kan. Iya, iya, iya. Itu juga ada. Ngomong Pak Sugeng, dari tadi diam aja Pak Sugeng ini. Diam tapi nyimak. Pemalu ya. Pemalu. Tapi di balik jiwa pemalunya, beliau adalah kreator seni geraknya. Oke, di sini jenengan di SK ini sebagai ketua nih Pak. Saya di sini ketua. Sebagai ketuanya. Iya, juga ya sendiri lah. Pendirinya SK. Pendirinya juga. Berapa sih sebenarnya budget yang diperlukan untuk pagelaran kuda lumping ini? Ya, kalau kita pasang tarif ya, kalau sebetulnya kalau tarif itu ya kita bisa sampai kalau kuda lumping campur sari sekitar 12 juta lah. Itu dua tadi, kuda lumping sama campur sari. Ya, kita kuda lumping campur sari, tapi bukan campur sarinya. Cuma campur sarinya. Oh, kuda lumping campur sari. Iya. Oh, siap. Itu segitu ya, 12 juta. Iya. Itu anggaran yang normal lah istilahnya ya. Iya, yang normal sih. Kan siang malam. Tapi saya pernah loh ini, mohon maaf teman-teman. Dulu kita di RT 2 sendiri pernah nanggap, cuma dikasih beban 500.000. Nah, Benar. padahal dana yang diperlukan itu 12 juta. Nah, dan itu pun kayaknya nggak berlaku buat RT kita saja. Sekarang kita tanyakan sekalian. Lah yang lain Pak gimana? Ya pernah sih. Ada sebetulnya teman baru kenal. Iya. Teman baru kenal, adiknya itu minta kuda lumping. Kuda lumping campur sari sebetulnya. Tapi berhubung kita itu ngelihatnya dia minus biayanya minus. Jadi kita ya tetap profesional ya, namanya kita banyak yang sosial soalnya. Betul. Nah, itu di daerah Batu sana, kalau nggak salah di daerah Dau sih, Dau. Iya kan itu betul Batu kan. Iya. Nah itu sekarang Dau itu saya main cuman dikasih 500.000 suruh full time, suruh pagi sampai jam 4 pagi karena dia orang nggak punya ya, kita ya maklum lah. Berarti Tapi kita benar-benar berusaha sosial. kita berusaha tampil semaksimal mungkin dan mengapresiasi warga sana biar mereka itu nggak malu lah istilahnya gitu. Jadi kita nggak patok harga sih sebetulnya. Kita lihat kondisi orangnya dulu, orangnya itu kemampuannya sampai berapa gitu. Tetapi apa yang dilakukan oleh beliau-beliau ini mungkin juga dilakukan oleh teman-teman kesenian yang lain tanpa mengharapkan imbalan. Yang hanya 500.000 bila dibagi dengan anggota yang jumlahnya 30 bisa dengan hitung dengan kalkulator dapatnya satu orang berapa. Oke, Pak Narko. Sedangkan untuk anggaran dana campur sari itu kira-kira sampai berapa Pak? Untuk campur sarinya saja. Campur sari kalau siang malam bisa nyampe ya sekitar tergantung ada yang 15 juta ada, 12 juta itu juga ada. Itu tergantung orangnya.
rata-rata kalau campur sari itu kan yang paling signifikan kan itu di kalau bahasa Jawa sinden ya. Sindennya. itu mintanya berapa kan gitu. Biasanya berapa kalau satu sindennya, Pak? Macam-macam, Pak. Macam-macam. Ada yang 500 per orang. Ada yang bahkan sampai 700 juga ada. 700. Yang paling mahal berapa? Paling mahal sekitar 800. Padahal Iya. butuh berapa sinden, Pak? Kalau campur sari ya paling minimal orang 5. 5 dikalikan katakanlah 500 paling murah ya. Iya. 2.500.000 itu baru sindennya aja. Iya, lalu kalau penabuh gamelan, Penabuhnya. terus orang-orang dari kita dari grup dangdut juga ngambil. Oh iya. Kan alat-alatnya juga kan. Betul sewa mungkin. Iya. Jadi kan Tapi ya pasti kembali lagi ke nilai sosial juga. Iya, Sama seperti kuda lumping tadi ya. Kak? Nanti kita ya lihat-lihat dari orangnya lah. situasi kembali lagi kayak tadi ya. Iya. Jadi nggak punya patokan segitu enggak. Cuman untuk normalnya kita bisa enjoy, bisa kita sewa penyanyi itu yang wah apa yang itu kan bisa ngambil artis papan atas pun juga bisa. Gitu. Ya. Oke, untuk yang terakhir kali Pak, dari semua hal yang kita bicarakan tadi, ini ngarahnya sekarang ke visi misi dari SKN. Sebenarnya visi misi dari SKN itu kenapa? Misi kita itu biar seni ini nggak sampai hilang, nggak sampai putus di tengah jalan. Visinya ya biar ini jadi teladan bagi anak-anak muda. Janganlah kita itu jadi anak muda yang jadi sorotan masyarakat yang negatif. Jadi itu aja. Kalau memang mereka itu disoroti negatif, dikira sampah masyarakat, ya kita benahi pelan-pelan visinya. ya. Oke, itu visi yang sangat mulia. Jadi untuk satu melestarikan budaya ya, jangan sampai hilang, dan kedua itu untuk menampung mereka para muda-muda supaya tidak terjerumus di dalam hal yang negatif yang nantinya akan menjadi sorotan masyarakat yang kurang baik. Baik, terima kasih banyak Pak Narko atas wawancara singkat ini. Pak Sugeng, terima kasih banyak dan selalu semangat untuk mengembangkan dan melestarikan budaya Indonesia kita. Baik, terima kasih semua. Silakan di subscribe channel saya dan ketik komen, like, dan di share. Terima kasih banyak. Salam budaya, salam budaya. Rahayu.